Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang kisah-kisah zaman Nabi. Yang pertama, domba dan kebun anggur. Yang kedua, Ka'bah itu milik Allah. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Domba dan kebun anggur. Seekor domba memasuki kebun anggur. Ia memakan semua buah anggur yang ada di kebun itu. Pemilik anggur menanggung kerugian yang tidak sedikit. Ia mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu agar Nabi Daud alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya untuk menyelesaikan perkara ini. Barang siapa yang bisa memberikan keputusan yang tepat, maka kelak dialah yang menjadi penerusnya. Nabi Daud alaihissalam pun mengumpulkan anak-anaknya untuk mengadili perkara itu. Hanya anak lelaki Nabi Daud yang berusia 11 tahun yang bisa mengatasinya. Anak lelaki itu bernama Sulaiman. Pemilik domba jelas merugikan pemilik kebun anggur, kata Sulaiman. Ia harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun anggur sampai pohon itu menghasilkan buah lagi. Selama itu, pemilik kebun anggur bisa mendapatkan keuntungan dari susu, bulu, serta anak-anak domba yang akan dilahirkan. Setelah kebun anggurnya berbuah kembali, maka ia harus mengembalikan domba itu kepada pemiliknya. Itulah keputusan bijaksana yang diucapkan seorang anak lelaki berumur 11 tahun. Pemilik kebun anggur dan pemilik domba menyetujui keputusan itu. Mereka puas, perkara mereka bisa diselesaikan dengan damai. Siapakah anak kecil yang bijaksana itu? Dialah kelak menjadi nabi dan raja menggantikan ayahnya. Ia menguasai bala tentara yang terdiri dari manusia dan jin. Ia memahami bahasa binatang dan menguasai angin sehingga istananya bisa terbang ke sana kemari. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu alam. Ka'bah itu milik Allah. Rumah suci Ka'bah akan dihancurkan oleh bala tentara kerajaan Habasyah. Pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah itu sudah berada di luar kota Mekah. Mereka berkemah untuk beristirahat sebelum melakukan penyerbuan ke Mekah. Penjaga dan perawat Ka'bah bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Ia tidak berdaya menghadapi tentara Abbasiyah yang kuat di bawah pimpinan rajanya yang bernama Abraha itu. Sepanjang perjalanan dari Abbasiyah, telah banyak yang berusaha melawan pasukan Abraha. Akan tetapi semuanya dapat dikalahkan dengan mudah. Abdul Muthalib berpikir keras bagaimana menghadapi pasukan yang akan menghancurkan rumah ibadah itu. Penduduk Mekah harus diungsikan untuk menghindari serbuan. Lalu bagaimana dengan rumah suci Ka'bah? Bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu harus diselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Semalam, tentara Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Aswad bin Maksud sudah memasuki kota Mekah. Mereka merampas harta benda dan ternak penduduk. Unta-unta Abdul Muthalib juga dirampas sampai 200 ekor jumlahnya. Abdul Muthalib berkuda bersama beberapa orang anak lelakinya. Mereka menuju ke perkemahan tentara Abbasiyah, bermaksud menemui Abraha. Abraha menerima Abdul Muthalib di tendanya. Raja Abbasiyah itu memandangi Abdul Muthalib sesaat lamanya. Inikah pemimpin penduduk Mekah yang bernama Abdul Muthalib? Demikian pikir Abraha. Apa keperluanmu menghadapku? Tanya Abraha. Aku datang untuk menuntut pengembalian 200 untaku yang dirampas oleh tentara Tuan, sahut Abdul Muthalib. Abraha keheranan mendengar jawaban itu. Ia menyangka Abdul Muthalib akan membicarakan soal Ka'bah yang hendak dihancurkannya, bukan soal unta yang dirampas. Semula aku kagum kepadamu, kata Abraha.
Kabarnya kau pemimpin suku Quraisy di Mekah yang sangat dihormati. Kau juga penjaga dan perawat Ka'bah. Seharusnya kau bicara tentang rumah ibadah agamamu yang kau jaga dan kau rawat itu. Ternyata kau malah bicara tentang untamu yang hilang. Unta-unta itu milikku. Oleh karena itu aku membicarakannya. Adapun Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemilik Ka'bah tidak menghendaki rumah suci itu dihancurkan, dia sendiri yang akan menjaganya. Baik, ku kembalikan unta-untamu. Abdul Muthalib benar, Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pula yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beratus ribu burung ababil. Burung-burung itu membawa kerikil. Pasukan Abraha hancur binasa ditimpa kerikil-kerikil itu. Mereka tidak pernah sampai ke Ka'bah. Wallahu alam. Nah, itulah guys dua cerita dari aku hari ini. Semoga dari dua cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.